Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Rahmi Wahyuni. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum pidana. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu strafrecht, straf yang berarti pidana dan recht yang berarti hukum. Sedangkan hukum pidana itu sendiri adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang bakal kita jatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukannya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengertian pidana. Secara sederhana, pidana itu dapat kita definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dibuat oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian hukum pidana. Hukum pidana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana material, yaitu yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang itu dapat dihukum. Yang kedua, hukum pidana formil. Hukum pidana formil ini merupakan cara mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan tindak pidana tersebut. Yang kedua, hukum pidana subjektif. Hukum pidana subjektif ini yaitu adalah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana objektif. Yang ketiga, hukum pidana umum. Hukum pidana umum ini berlaku untuk semua kalangan, berlaku untuk semua masyarakat, berlaku untuk semua penduduk, berlaku untuk semua yang berada di negara Indonesia. Ini kecuali anggota ketentaraan. Selanjutnya yaitu yang keempat, hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ini merupakan hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu di kalangan tertentu, seperti hukum pidana militer, hukum pidana pajak atau fiskal. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat hukum pidana. Sifat hukum tindak pidana mempunyai 2 sifat. Yang pertama secara formil, yaitu dalam tindakan pidana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan atau dengan selesainya tindakan pidana itu, maka tindak pidana terlaksana. Yang kedua, sifatnya yaitu sifat material, yaitu jenis tindakan pidana yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah timbulnya suatu akibat. Dengan timbulnya akibat tersebut, maka tindakan pidana dapat terlaksana. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana itu dapat dibedakan atas beberapa sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah hukum pidana Indonesia. Nah, di sini sejarah hukum pidana Indonesia itu dibagi menjadi 5 masa. Yang pertama zaman VOC, yang kedua zaman Hindia Belanda, yang ketiga zaman pendudukan Jepang, yang keempat zaman kemerdekaan, dan yang kelima yaitu rancangan KUHP baru. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan hukum pidana itu apa sih? Banyak kan di antara kita yang bertanya. Nah, tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan atau hak-hak asasi manusia dan masyarakat tentunya. Tujuan hukum pidana sendiri di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila, di mana Pancasila sebagai dasar hukum negara kita yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi hukum pidana. Yang pertama yaitu fungsi umum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata cara kehidupan dalam masyarakat. Yang kedua, fungsi khusus. Fungsi khusus ini untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak
diperkosanya atau dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi-sanksi terdapat pada cabang hukum lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana di Indonesia ini menjadi terbagi dua, yaitu hukum pidana formil dan hukum pidana material. Hukum pidana material mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana sanksinya. Sistem hukum pidana di Indonesia. Untuk sistem hukum pidana di Indonesia ini dapat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, sedangkan sistem hukum pidana formil yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat kita bahas. Untuk selanjutnya kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ucapkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.